Kalau kamu benar-benar paham isi Alkitab, berani gak jujur sama diri sendiri? Karena semakin dalam kamu baca, semakin banyak pertanyaan yang gak bisa dihindari. Dan anehnya, justru banyak yang akhirnya berubah arah. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sekarang, giliran kamu. Berani cari kebenaran, atau tetap nyaman dengan yang ada? Oke bang, cinta damai rasanya pernah beberapa kali juga naik ke tempat saya gitu ya. Cuma saya lupa apakah betul. Kira-kira malam hari ini Anda mau bertanya apa atau mendiskusikan apa gitu bang? Saya pastikan dulu Anda dari Protestan? Benar. Oke, silakan. Saya lihat ya Pak Ustadz, topiknya ya, pendeta Arom mualaf. Kamu kapan kan gitu. Apa tanggapannya? Pak Arom itu bukan pendeta Pak. Anda tahu siapa yang saya maksud? Kalau Pak Arom yang itu yang murtad yang kayak ini bukan pendeta dia, benar? Bukannya itu. Beliau baru tadi siang menjadi mualaf. Beliau lulusan, kalau saya nggak salah dengar ya teman-teman, beliau adalah lulusan dari STT. Dia S2 tuh ada yang komen tuh, Jomes Komel, dia S2 sekolah teologi. Bukan orang biasa gitu, bukan kelas jemaat, orang yang betul-betul paham dan membaca mengkaji Bible. Makanya saya bilang kalau Anda paham Bible, Anda akan jadi mualaf. Gitu bang. Jadi yang kagak mau mualaf nih yang kagak paham Bible aja. Kalaunya udah S2 itu bang, STT ya, STT S2 itu udah di atas pendeta, gurunya pendeta itu namanya. Kalau Pak Ustadz bilang kalau seandainya memahami Alkitab sepenuhnya itu pasti saya murtad. Kalau menurut saya Pak, nggak akan. Ya. Apa alasannya? Bagi saya, kalau di agama Kristen, pertama kenapa dia murtad? Mungkin orang itu bukan pilihan, bukan orang pilihan. Itu yang pertama. Bentar, bang, saya mau tanya dulu sebelum Anda menjabarkan yang pertama, yang kedua. Kalaunya keluar Kristen tuh apa sih bahasanya? Masa murtad juga gitu loh, ngambil istilah Islam lagi. Apa gitu kalaunya, adakah istilah khusus dari Kristen, keluar dari Kristen itu apa gitu bahasanya? Kalau murtad juga, waduh itu ngambil dari Islam pula namanya. Coba, kalau murtad itu kan keluar dari agama Islam, yang artinya berpaling, kan kayak gitu, berpaling atau menengok ke belakang. Itu namanya murtad dalam bahasa Arab. Ini istilah dari Kristen apa gitu? Masa Kristen ikut-ikutan pula? Kalau yang saya pakai sih, kalau bilang jarang ya saya bilang murtad ya. Itu lebih tepatnya itu kalau menurut saya dia meninggalkan keyakinan, gitu aja sih. Gitu aja, nggak ada istilah khusus gitu ya. Nah. Oke, lanjut silakan. Apa poin 2-nya? Kenapa kata Anda nggak akan meninggalkan Kristen? Kalaunya paham kitab Kristen, apa alasan Anda? Silakan. Dan yang kedua, alasan orang murtad gitu ya, bertentangan yang Pak Ustadz katakan tadi. Pak Ustadz bilang kalau orang itu benar-benar memahami Alkitab, pasti dia akan meninggalkan agama Kristen kan gitu. Tapi menurut saya berbeda. Justru orang yang kurang memahami Alkitab, makanya dia meninggalkan Tuhan. Nah contoh, meskipun tadi ya Pak Arom itu, ya saya belum terlalu kenal dalam beliau kan. Tadi kan teman-teman pada komen nih katanya
S2 gitu. Jangan lihatnya kuliah tingginya, Pak, tapi kita melihat seberapa dalam dia memahami Alkitab. Gitu aja. Cuma itu tanggapan Anda? Kalau saya bandingkan, sabar Pak. Kalau saya bandingkan di agama Islam, banyak tuh ustadz yang murtad. Apakah itu berarti? Siapa? Apakah itu berarti? Saya nggak perlu menyebutkan satu persatu, Pak. Siapa ustadz yang murtad coba? Siapa coba? Saifuddin Ibrahim, bukan, dia satpam. Terus siapa? Muhammad Yasin. Muhammad Yasin bukan ustadz itu. Baca Quran aja belepotan. Mau disebut ustadz sih Yasin. Siapa coba? Ayo. Gak ada ustadz yang murtad, gak ada. Makanya saya minta datanya sama Anda, ustadz mana yang murtad. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya mau tanggapi dulu pernyataan Anda, ya. Kayak gini, kalaunya kata Anda, ya, kita tidak melihat seberapa besar atau seberapa tinggi gelar dia, tapi pendalaman dia terhadap kitab. Coba Anda ukur dulu diri Anda dengan pendeta Arom tersebut. Kira-kira lebih pintar siapa, Anda dengan Arom? Ayo. Dia punya gelar dan ada ijazahnya dan seorang pendeta, bahkan bisa kita sebut gurunya pendeta, kan kayak gitu. Kalau S2 teologi, gurunya dari pendeta. Coba ukur diri Anda dengan dia gitu. Kira-kira lebih pintar mana? Itu dulu ya. Gitu. Terus ya, ini yang ketiga ya. Tadi kan masalah ustadz siapa, terus masalah mengukur diri Anda, terus nih. Kenapa saya mengatakan kalaunya ya dia paham Bible ini, dia akan jadi Islam ya atau menjadi mu'alaf, karena saya udah punya bukti hari ini pendeta Arom dia paham Bible, tahu dia ayat-ayatnya, bahkan ada yang hafal dia ayatnya. Terus Padance Mumak tuh ya pendeta Manado S2 juga, sampai digaji pemerintah, dia pemerintah daerahnya, paham dia dengan Bible-nya, bahkan sampai ke bahasa aslinya Padance Mumak itu paham, ngerti dia. Ayo bayangkan. Makanya saya punya bukti gitu. Terus saya melihat juga pengakuan mu'alaf yang lain. Rata-rata contoh Kohdonditan, dia mengambil bukan dari kitab Islam menjadi Islam tuh, tapi dari Bible. Saking dalamnya dia belajar Kohdonditan itu ya, akhirnya apa? Pilihannya ke Islam. Karena apa? Banyak yang dilakukan oleh umat Islam dari ajaran para nabi. Contoh Yesus sujud, umat Islam juga sujud. Kayak gitu. Gak ada umat Islam itu jingkrak-jingkrak atau nyanyi-nyanyi, gak ada. Karena Yesus sujud, umat Islam sujud. Lah, ini kalau kita lihat dari Kristen karismatik, ibadahnya kayak gimana? Waduh, geleng-geleng dalam geleng-geleng kepala dalam gereja kayak gitu. Pak, kapan Yesus ngajarin geleng-geleng kepala di gereja kan gitu. Contoh juga ya Ustadz Yahya Waloni almarhum. Wah, tuh saya akui top tuh. Tuh umat Islam mu'alaf paling top yang pernah ada di muka bumi. Kenapa saya harus akui kayak gitu? Karena kewafatan beliau ya, meninggalnya beliau di hari yang sangat spesial, yang tidak pernah ada ditiru oleh umat Islam satupun. Tuh, bayangkan Ustadz Kainama tuh, banyak Ustadz Nababan, banyak gitu orang-orang yang berdedikasi, yang mana mempunyai pendidikan tinggi dan pendalaman dari Bible, itu rata-rata mereka menjadi Islam gitu. Karena apa? Kalau Anda paham Bible ini, Anda akan merujuk ke Islam. Mau saya kasih satu ayat dan saya bertanya sama Anda? Boleh? Coba Anda buka. Kalaunya ada bisa di Google atau saya bukakan aja. Coba Anda buka Nehemia 8 nomor 6.
Bentar, saya buka juga di sini. Nih, saya bukakan untuk Anda ya. Saya bacakan untuk Anda, Bang. Tolong diperhatikan juga di layar. Nanti Anda cek apakah sama yang saya baca ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nih ya, sekali lagi dia angkat tangan mengucapkan Allah maha besar. Kalaunya dalam bahasa Arab ya Bang ya, Allah maha besar ini Allahu Akbar gitu. Lalu disambut jemaatnya dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian dia sujud mukanya sampai ke tanah. Kira-kira ini ritual dari ibadah siapa? Yang ritualnya kayak gini di dalam Bible Anda tuh ya, cara menyembah Tuhan, cara menyembah Tuhan kayak gini. Kalau Pak Ustadz menanyakan siapa yang sering melakukan, ya kaum Islam. Nah, Islam jujur tuh Bang, Anda mau. Itulah ya yang diajarkan oleh para nabi dalam Bible Anda, cara menyembah Tuhan gitu. Itu yang komen bilang lemas, nggak lemas ya. biar yang komen gitu, biarin. Anda mau jujur, Islam yang melakukan. Makanya kenapa saya bilang orang yang paham Bible ini ya, yang mendalami Bible ini, dia pasti akan menjadi mu'alaf gitu. Nah, itu alasan saya Bang, yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh Kristen. Siapa yang mengatakan bahwa cara ibadahnya mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, lalu di belakangnya mengucapkan amin amin, habis itu mereka sujud dahinya sampai ke tanah? Satu-satunya tuh Anda tahu Islam, nggak ada agama yang lain, bahkan Kristen pun tidak melakukannya gitu. Coba Anda renungi di situ. Saya tidak mengajak Anda ke Islam, nggak. Coba Anda berpikir, kenapa nih orang-orang yang pintar, yang mempunyai titel, setelah mereka mempelajari Bible, paham dengan Bible, mendalami Bible, kok mereka malah jadi Islam semua? Ah, itu yang Anda perlu lakukan. Ah, gitu. Silakan Bang, mungkin ada yang Anda mau tanggapi gitu. Siap-siap. Itu kan dalam Pak Ustadz tadi hanya membuka dalam satu ayat aja gitu ya. Maksud saya gini, jangan mengutip ayat yang persis kaum Islam lakukan baru seolah-olah gimana ya, menjelekkan gitu agama Kristen gitu. Jangan gitu Pak. Ya seolah-olah gitu ya saya melihat ya. Nah kan Pak Ustadz kan hanya fokusnya satu ayat nih. Nah kan gitu yang saya lihat tadi. Nah ini poin pembahasan kita tadi Pak, ini udah melebar nih. Kita fokus dulu. Baik. Ya, saya akan fokus. Ya, silakan Anda ngomong dulu, saya dengarkan dulu gitu. Ya, nggak fair dong kalau saya nggak dengerin Anda, kan gitu. Siap. Ya jadi pada intinya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan hanya melihat, nggak melihat keseluruhan. Cuman hanya lihat satu ayat, lalu Pak Ustadz kaitkan dengan siapa yang pernah lakukan kayak gini. Kan tadi kan saya jawab bilang ya agama Islam. Nah,
Ya. Jadi maksudnya jangan lihat satu ayat aja, lihatlah keseluruhan gitu Pak Ustadz. Itu aja sih. Oh, itu aja yang Anda tanggapi, nggak ada yang lain. Itu yang tanggapi yang pertama ya. Berkaitan dengan mualaf. Nah ini keren sih kalau bahas ini tentang mualaf. Kalau saya lihat pokok pembahasan ini kan kapan kamu mualaf ya? Kalau dari saya Pak Ustadz nggak akan mualaf, nggak akan tinggalkan agama Kristen sampai kapanpun. Ya. Udah, Itu kan urusan Anda, hak Anda. Kita kan di sini belajar. Ya benar Pak. Itu terus yang kedua, tadi kan Pak Ustadz mengkaitkan Pak Arum ya, dia aja S2 terus meninggalkan agama Kristen gitu. Tadi mungkin Pak Ustadz melupa poin pertama yang saya sampaikan. Alasan bagi kami orang Kristen kenapa meninggalkan agama Kristen meskipun dia sangat pintar tentang agama. Kan tadi saya katakan awal dia itu bukan pilihan, bukan orang pilihan. Karena di agama Kristen kami belajar Pak Ustadz bahwa jika memang Tuhan sudah pilih orang itu untuk selamat, dia akan tetap bertahan. Seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, lihat Arum aja dia S2 murtad, ya memang itu bukan umat pilihan. Ya itu Pak. Kalau bukan umat pilihan, kendati pun dia belajar teologi keliling dunia, ujung-ujung dia akan tinggalkan Tuhan, meskipun pengetahuannya ya dikatakanlah bagus, mantap. Udah, boleh saya tanggapi ya? Silakan. Baik, Bang. Tadi kata Abang saya itu hanya mencocok-cocokkan dengan Islam dan hanya mengambil satu ayat, kan kata Anda seperti itu. Iya. Baik, kita mengetahui dulu Bang ya, ritual sujud dahi menyembah ke tanah itu adalah ritual sholat dalam Islam, betul nggak? Yes. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Ritual sholat. Ini sekarang saya kasih dan tolong Anda perhatikan. Perhatikan, jangan dibantah dulu sampai saya selesai. Saya tidak akan kasih satu ayat lagi. Saya akan kasih ayat di Bible Anda dan di Al-Quran saya. Puluhan saya kasih. Ya, pertama, nih, saya akan kasih kepada Anda. Mari kita belajar sama-sama. Perhatikan ya. Kejadian 24 nomor 52. Oke? Dari Abraham. Nih. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah. Nih ya. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Abraham dia sujud sampai ke tanah. Dan ini ada di Al-Quran saya. Ya, di mana ayatnya? Nih ayatnya. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, kata Abraham, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Sholat itu sujud ritualnya. Satu, ya. Yang kedua, zaman Nabi Musa. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa sujud, dahinya ke tanah. Dia sujud. Dan ini pun ada di Al-Quran saya. Di mana? Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di sini ya Nabi Musa juga menegakkan sholat atau sujud. Oke? Lanjut ke zaman Daud. Nih, Bang. Anda bisa ambil rekaman ini nanti ya. 1 Tawarik 29 nomor 20. Ini Daud. Kemudian Daud ya dengan segenap jemaahnya itu
pujilah kiranya Tuhan Allahmu, kata Daud. Ya, maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada lagi-lagi Daud sujud kayak Abraham, kayak Musa dan Daud. Lanjut ya ke Ezra tadi nih. Nehemia 8 nomor 6, Nabi Ezra. Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Oke? Terus ke zaman Yesus. Nih, Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud dan berdoa. Yesus pun sujud. Ini juga ada di Quran saya. Tuh, Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Yesus itu dia juga sujud, atau Nabi Isa itu sujud. Makanya umat Islam ya Bang ya diperintahkan untuk sujud. Di mana ayatnya nih saya kasih. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Nih. Kalau Anda mau belajar 34 apa 43? Mohon maaf. 43 nih. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tegakkanlah sujud. Itu diperintahkan kepada umat Islam. Karena apa? Agar mengikuti contohnya Abraham, mengikuti contohnya Musa, mengikuti contohnya Daud, mengikuti contohnya Ezra, mengikuti contohnya Yesus. Yang semua mereka sujud dahinya ke tanah menyembah Tuhan. Gak ada mereka joget-joget dalam ibadahnya, gak ada. Nah, bukan cuma satu ayat lagi saya kasih, puluhan tuh ayatnya ya, baik di Bible Anda, belum lagi saya kasih yang lainnya, nabi yang lainnya, masih banyak. Jadi ritual yang diajarkan oleh para nabi itu adalah sujud sebagaimana sholatnya umat Islam. Bukan cocok logi, tapi memang cocok ajaran para nabi itu dengan ajaran Islam. Ah gitu Bang. Jadi saya bukan cuma satu lagi bawa ayatnya. Kalau mau puluhan kayak tadi saya bawa. Kalaunya Anda satu aja bilang ya satu aja kata Anda, bisa aja cocok logi. Baik, saya kasih puluhan ayatnya. Bukan cocok logi lagi. Bukan cocok logi lagi, tapi memang cocok gitu. Ajaran para nabi dengan ajaran Islam. Ah gitu. Oke? Silahkan Anda tanggapi. Untuk masalah pendeta Arom, ya pendeta Arom tadi saya sudah menanggapi, itu hak Anda juga mau meninggalkan Kristen atau tidak. Atau ya kalaunya kita mempunyai kritik terhadap pendeta-pendeta yang meninggalkan Kristen, itu adalah hal wajar gitu. Hal wajar. Saya pun ya kalau ada ya yang murtad, saya pun juga mempunyai kritik. Itu hal wajar. Tetapi saya udah katakan kepada Anda semuanya, ini 13.200 manusia mata yang agama itu benar ya, maka saya Yusuf PI lebih duluan murtad daripada 13.000 orang ini. Karena apa? Saya mempelajari agama di luar Islam. Mungkin teman-teman yang 13.000 ini tidak belajar di luar agama Islam. Kalau saya mempelajari di luar agama Islam, kalau ada ya yang seperti agama Islam yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada yang lebih baik dari ini di luar Islam. Saya yang lebih duluan murtad. Saya yang lebih duluan murtad. Makanya tuh di Al-Quran tuh digaris merahi oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85 Bang. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuhan tuh banyak ya mengetahui tentang dunia ini. Banyak agama bikinan manusia, tapi kata dia barang siapa yang tidak memilih Islam
maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Itu garis merahnya udah. Makanya saya mempunyai alasan yang kuat, uji coba yang kuat, dan memang praktek yang kuat gitu, tidak akan pernah meninggalkan Islam. Semoga kita istiqomah dalam agama Islam ya teman-teman sampai akhir hayat. Jadi kayak gitu. Satu aja sih, fokusnya tetap fokus yang ada hubungannya juga yang penjelasan Pak Ustadz tadi. Dari sekian ayat yang Pak Ustadz kutip, saya nggak bantah, kan memang itu benar ya, benar tertulis dalam Alkitab. Nah, tapi gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz, tapi sebenarnya nggak enak juga sih saya omong, tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz, saya ngomong aja. Gak apa-apa. Gini, tapi ada perbedaan Pak Ustadz. Perbedaannya gini. Nah, meskipun dalam ayat Alkitab tadi, apa namanya, tertunduk, apalagi tadi menyembah apa itu kan. Tapi kalau agama Islam itu kan, nah ini yang saya nggak enak. Apa? Silakan aja yang keluar Agama Islam kan, unek-uneknya. ya, Allahu Akbar kan gitu. Nah, selain sujud, nah Allahu Akbar. Tapi di Allahu Akbar nggak ada di Alkitab. Kendati pun tadi Pak Ustadz kutip berbagai ayat. Tapi kan kami nggak. Islam kan bilang Allahu Akbar. Seolah-olah gini ya, seolah-olah emang Allah itu mulia. Nah, ini kan pikir saya selama ini. Emangnya Allah tuli ya? Apakah ada di Al-Quran kalau ibadah itu harus pakai toar Allahu Akbar? Kan gitu. Iya. Kalau kami kan enggak. Nah, kami mau menyanyi dalam hati pun, mau menyanyi pelan-pelan pun, kami percaya bahwa Tuhan tetap dengar. Kendati pun nggak harus pakai mic, apalagi pakai toar. Aduh, pagi-pagi udah mengganggu pula. Itu keluhan Anda mungkin. Oke, nanti saya jawab. Ya, itu Pak Ustadz. Nah, Bang, ente itu kena pelanggaran tuh, Bang. Berarti dicukupkannya Anda sampai di sini aja diskusi dengan saya. Soalnya gak bisa lagi, kecuali saya besok lagi live, baru Anda bisa naik kembali. Gimana? Saya turunkan dulu ya, bisa kita sambung besok kembali karena Anda pelanggaran, oke? Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, Bang, dikonfirmasi dulu betul gak di situ pelanggaran tertulisnya? Iya, benar Pak. Iya. Oke, kalau gitu kita sambung besok ya Bang ya. Oke. Ya, makasih. Selamat Oke. malam Bang, cinta damai. Malam Pak.